Assalamualaikum sahabat-sahabat di Ngobrol sama Ibu. Masih bersama dengan Ibu Isu Berakri sebagai narasumber kita. Selamat datang Ibu Isti. Assalamualaikum Mbak Vita. Waalaikumsalam. Nah sahabat-sahabat, saat ini kan seperti yang sahabat ketahui, selain ada ujian naik kelas, juga ada beberapa teman-teman kita, anak-anak kita yang saat ini mempersiapkan mereka setelah lulus dari sekolah menengah atas. Kira-kira harus masuk perguruan tinggi yang mana? Terus kemudian mana sih yang masuk nih? Ada yang deg-degan, ada yang bingung harus mulai dari mana. Nah, Bu Isti sebagai orang tua, bingung nih Bu, apa sih tips dan trik bagaimana persiapan orang tua untuk bisa sesuai dalam memilih tujuan perguruan tingginya, juga sekaligus sukses menjalani ujian seleksinya, Bu Isti? Baik Mbak Vita, ada beberapa tips dan trik supaya orang tua bisa mengantarkan anaknya sukses dalam memilih jurusan. Ya, yang pertama adalah bagaimana cara bimbingan yang netral terhadap pilihan anak. Yang kedua adalah dukungan mental, dan yang ketiga adalah dukungan fasilitas. Kita mulai yang pertama. Bimbingan netral itu maksudnya begini. Pada waktu terjadi pemilihan jurusan, kita itu tidak boleh memaksakan jurusan apa yang kita inginkan. Kadangkala orang tua itu dengan tidak sadar, kita punya keinginan dulu yang tidak tercapai, itu kadangkala ingin dipaksakan terhadap anaknya. Ini nggak boleh. Jadi kita harus bertanya kepada anaknya, kita harus berdiskusi. Dalam proses diskusi dengan anak, kita menyerahkan sepenuhnya kepada anak tujuan mereka kemana. Jadi kalau anak sudah mempunyai tujuan, anak akan menjelaskan pada orang tua pilihannya menuju kemana. Di sini orang tua ada dua hal. Kalau dia tahu jurusan yang akan dipilih di anaknya, yang dilakukan adalah orang tua mengajak diskusi anak bahwa jurusan tersebut masa depannya seperti apa, untuk mencapai kuliahnya sendiri, apa saja yang diperlukan dan konsekuensi-konsekuensinya, baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatifnya. Kemudian, kita tidak boleh mencela atau tidak boleh melarang jurusan yang dipilih anak. Tetapi yang dilakukan orang tua adalah memberikan gambaran. Selain itu juga, diajak diskusi mengenai gambaran ke depannya. Bidang apa yang nanti akan bisa dimasukin dalam pekerjaan, atau bidang bisnis apa yang nanti bisa digelutin dengan jurusan yang diambil sekarang. Jadi kita melihat jurusan tersebut tidak hanya pada saat ini, tetapi juga di masa depan. Di sini orang tua tidak boleh subjektif, tetapi harus netral sehingga anak bisa berpikir, apa betul ini jurusan yang dia pilih atau tidak. Apabila anak tidak memberikan tanggapan, misalnya gini, menurut ayah gimana? Kita tidak perlu memberikan suggestion apa-apa, kita hanya memberikan arahan seperti tadi. Kemudian anak diberikan kepercayaan untuk memikirkan hal tersebut dan memberikan keputusan. Hal yang kedua, apabila jurusan yang dipilih anak, orang tua tidak tahu. Misalnya, jurusan baru. Beberapa tahun yang lalu ada jurusan baru yang disebut aktuaria misalnya. Orang tua belum tahu. Orang tua tidak boleh langsung mengatakan, itu jurusan apa? Masa depannya bagaimana? Kita harus mendengarkan, meminta penjelasan anak yang dimaksud jurusan itu apa. Isinya seperti apa, dan nantinya seperti apa. Kemudian kalau masih belum jelas, orang tua mencari sumber di luar anaknya. Setelah itu, diajaklah diskusi. Jadi di sini, orang tua harus melakukan bimbingan tetapi bersifat netral. Yang kedua adalah dukungan mental. Di sini ada dua hal, Mbak. Buat nyaman si anak. Setiap anak itu kan beda-beda. Ada anak yang suka belajarnya jam 2 pagi sampai subuh. Ada anak yang kemana-mana bawa buku dan belajar. Ada anak yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada anak yang senang belajar dalam keadaan diam. Itu beda-beda. Kita menyerahkan pada anak sistem belajar dan cara belajar yang seperti apa kepada mereka. Jadi kita tidak asumsikan bahwa belajar itu ruangan harus tenang. Jadi kita memberikan rasa nyaman kepada anak, lingkungan atau situasi kondisi apa yang memang bisa membantu anak belajar secara optimal. Yang kedua adalah kita juga memberikan kebebasan anak untuk menentukan cara belajarnya. Ada cara belajarnya yang dia menghafal. Ada anak yang belajar dari buku, kemudian disalin, ditulis, kemudian dibaca. Ada anak yang hanya membaca, tidak menulis kembali. Ada anak juga yang membuat rangkuman atau mind mapping. Ini terserah pada anak. Jadi kita tidak harus mengatakan, loh, kok bukunya nggak dibaca? Kita nggak perlu. Tetapi kita hanya melihat, mengamati prosesnya. Kalau anak sudah melakukan itu, ya sudah.
kita tidak perlu memaksakan dengan cara kita. Yang ketiga adalah kita memberikan kepercayaan kepada anak. Kita nggak perlu setiap hari nanya, udah belajar belum? Mana buktinya? Gitu. Gimana belajar hari ini? Udah, saya udah belajar. Oke, ya udah. Kita percaya, karena pada waktu anak sudah belajar, kemudian kita bilang, mana buktinya? Masa sudah belajar? Gitu. Dia merasa tidak dihargain. Loh, saya sudah belajar kok tidak dihargain? Nah, ini akan menimbulkan dia tidak nyaman. Membuat situasi mental si anak ini juga tenang. Jadi misalnya, besok ujian. Malam ini dia bilang, saya malam ini mau istirahat deh, karena besok ujian. Nggak apa-apa, karena kan sebelum-sebelumnya dia sudah belajar. Malam ini menenangkan. Ada orang-orang tertentu yang lebih tenang, lebih nyaman kalau dia itu menjelang hari ujian, dia tuh dalam kondisi nyaman. Kita harus tahu itu, kita tidak perlu memaksa. Yang lebih baik sebenarnya adalah pada waktu proses ujian, otak kita itu jangan sampai lelah. Tidak perlu dipaksa pada hari menjelang ujian itu belajarnya sampai tengah malam. Yang jelas pada waktu malam sebelum ujian itu kita merefresh kembali, kemudian kita istirahat, kemudian kita tidur cukup, besoknya berangkat ujian. Ketiga adalah dukungan fasilitas. Pada waktu sekarang ini kan menjelang ujian masuk, tahun sebelumnya atau apa, misalnya anak mengusulkan beberapa cara untuk mempersiapkan. Misalnya ada bimbingan tes, atau belajar kelompok, ada pelajaran tambahan di sekolahan. Ini bisa dibicarakan. Orang tua memberikan fasilitas, memberikan dukungan pada anak. Pola apa yang mau dipilih? Itu bisa dibicarakan dan orang tua memberikan fasilitas. Juga kita mengenai asupan gizinya, anak ini bisa sehat. Apalagi seperti saat ini, kan tesnya itu nanti di saat-saat pandemi. Jadi kita menyiapkan anak supaya kondisi yang fit, sehingga pada waktu ujian tidak sakit, sehingga bisa mengikuti ujian dengan tenang. Kalau saya ulang, jadi yang pertama adalah bimbingan netral, yang kedua adalah dukungan mental, yang ketiga adalah dukungan fasilitas. Baik, terima kasih banyak Bu Esti. Baik sahabat-sahabat, jangan khawatir. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya lebih lanjut terkait tips tadi yang disampaikan oleh Ibu Esti, juga hal-hal lain seputar pendidikan perkembangan anak, juga hubungan antar keluarga, silakan klik di bawah, ketik saja di kolom komen, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Ngobrol sama Ibu. Baik, Bu Esti, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya hari ini, Bu. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.